Jadi ternyata Kodam itu memang ini adalah sosok jin yang selalu menemani seorang manusia, ya membantu itu dari lahir sampai dia wafat. Nah ada lagi yang satu itu adalah Qorin. Ternyata Qorin itu adalah jin yang menyesatkan manusia. Gitu. Kita itu wajib mempercayai adanya makhluk gaib. Orang yang di TikTok live itu emang bisa lihat atau? Nah itu sih, buat konten aja? wah itu sih kadang kan ada juga oknum-oknum yang mengaku bisa berkomunikasi dengan jin, tapi nyatanya itu sebenarnya dukun palsu segala macam, ya kan? Nah itu kan menjadi salah satu fenomena bahwa karena segala apapun yang terjadi, mau itu yang buruk, mau itu yang bagus, itu tuh udah ada jalannya. Pendekatannya budaya. Jadi contoh kalau ada di Jawa itu istilahnya kejawen, ya kan? Kalau di Sunda itu ada istilah Sunda Hitam, kayak gitu-gitu. Banyak sekali mitos yang berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia. Terutama di sosial media, kita bisa banyak menemukan fenomena-fenomena yang mungkin menurut kita sangat aneh dan unik. Nah, kali ini gue akan mencoba mengkupas tuntas semuanya tentang mitos tersebut hanya di Super Story. Oke guys, jadi kali ini gue udah bareng siapa ya ini? Sebenarnya kita udah sering ketemu gak sih? Oh iya? Oh iya. Kakak siapa ya? Oh kamu lupa ingatan ya? Iya, kebetulan saya kemarin amnesia. Amnesia, kenapa? Karena ditolak? Enggak. Oke. Kita akan ngebahas tentang fenomena Kodam. Nah, ini tuh agak ngeri ya. Ini kayaknya lagi viral di TikTok banget ya. Di semua sosial media, baik di TikTok, di Instagram. Soalnya akhir-akhir ini maupun aku lagi live, banyak banget dari fans aku ngechatin gini, Kak Zoe cek Kodam dong, bingung. Nah, Kodam itu apa sih? Sampai sekarang ini masih, meskipun udah tahu lah mereka itu sebenarnya sebagai penjaga, terus mereka juga seperti kayak spirit gitu kan. Cuman sebenarnya kurang paham banget gitu loh Kodam itu apa, apalagi kemarin itu baru pertama kali banget dengerin kata-kata Kodam. Oke. Nah, kebetulan ini sebenarnya tim Super Story ini mereka udah ngumpulin beberapa fakta tentang si Kodam ini. Nah, coba kita lihat ya. Jadi fakta pertama adalah istilah Kodam. Kodam itu sebenarnya bahasa Arab sih, berasal dari bahasa Arab dengan arti pembantu. Jadi Kodam juga kerap digambarkan sebagai sosok yang berasal dari kalangan jin. Nah jadi udah sampai sini aja kan udah jelas ya kita sedang membahas tentang sesuatu yang tak kasat mata gitu kan. Jadi ibaratnya kayak ada spirit tadi yang Zoe bilang ya betul. Kodam juga merupakan gambaran umum untuk hubungan antara manusia dengan makhluk gaib atau jin. Mereka yang memiliki Kodam kerap dianggap mampu untuk melakukan komunikasi dengan jin. Oh ya? Yes. Oh, berarti kalau misalnya ada orang yang punya Kodam gitu, mereka juga bisa kayak conversation dengan jin lain gitu ya? Atau gimana? Mitosnya seperti itu. Oh itu mitos? Yes. Sebenarnya gini, bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta. Tapi memang kayaknya di setiap agama manapun yang namanya makhluk gaib seperti jin itu kan ada. Nah, seperti di cerita para nabi, kalau di Islam itu ada seorang nabi atau rasul, Nabi Sulaiman itu dia memang punya kemampuan untuk berbincang dengan jin seperti itu. Jadi memang secara kaidah agama pun, maksudnya pendekatan agama pun memang ini bisa dikatakan sesuatu yang pernah terjadi atau fakta seperti itu. Oh, itu fakta berarti? Yes. Jadi kan ya cuman kita nggak tahu kan ketika orang itu memang bisa berkomunikasi dengan jin atau enggak, kita nggak bisa bedain karena kita nggak tahu sebenarnya yang mereka lakukan itu benar atau enggaknya, kita nggak bisa membedakan. Kadang kan ada juga oknum-oknum yang mengaku bisa berkomunikasi dengan jin tapi nyatanya itu sebenarnya bohong. Tapi gitu. Menurut kakak kalau misalnya seperti makhluk halus atau apa, mereka itu ada nggak sih hubungan dengan agama? Menurutku ada. Yang setauku ya, ini aku nggak terlalu dalam lah untuk mempelajari ini. Cuman memang di Islam sendiri itu kita itu wajib mempercayai adanya makhluk gaib.
sesuatu yang gaib gitu. Nah, jin, iblis, dan setan turunannya apapun itu memang mereka diciptakan, sudah jelas mereka diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menggoda iman manusia. Jadi mereka itu bisa menyerupai dalam bentuk apapun, dan mereka bisa menggoda manusia itu dalam hal apapun. Jadi kalau Zoe nanya aku percaya atau enggak, kayaknya aku percaya gitu sih. Kalau Zoe sendiri gimana? Sebenarnya dibilangin percaya nggak percaya sih percaya ya. Karena kalau aku sebagai Kristen nih Kak, yang kakak bilang tadi itu kalau misalnya ada jin atau makhluk halus yang misalnya untuk menggoda orang gitu, kalau misalnya mereka itu apa ya, untuk do sense lah. If we do sense, it's because emang ada sesuatu yang emang menggoda kita gitu. And I think I agree with that. Jadi ya aku juga kayaknya percaya deh. Nah kan berarti memang di semua ajaran agama manapun yang namanya jin itu memang ada kan, diciptakan oleh Tuhan, memang ada gitu. Makanya sebenarnya aku percaya, tapi dengan oknum-oknum seperti orang-orang yang mengaku dia, ya contoh kan ada praktik dukun palsu segala macam ya kan. Nah itu kan menjadi salah satu fenomena bahwa tidak sedikit orang yang memanfaatkan kepercayaan orang terhadap makhluk halus itu dimanfaatkan untuk kebutuhan, ya sebenarnya itu mengejar apa ya, duniawi ya jatuhnya ya, mengejar keuntungan dengan membohongi orang lain seperti itu. Nah, itu aku juga mau nanya. Kalau misalnya untuk perdukunan ataupun yang katanya orang santet lah, pelet, itu kakak percaya nggak dengan hal-hal kayak gitu, ataupun kayak ritual yang biasanya mereka itu pakai dupa lah, dia pakai apa tuh namanya? Kemenyan sama bunga 7 rupa. Itu ya. Kakak percaya nggak sih? Menurut kakak itu tanggapannya itu gimana? Dan apa sih mereka tuh kenapa kok ada ritualnya tuh benar-benar sampai dimatengin sampai pakai dupa itu kenapa? Kalau aku pribadi jujur aku kurang percaya dengan hal tersebut. Dengan apa ya, ritual-ritual sesajenan segala macam itu aku kurang percaya. Cuman memang kalau aku pernah baca sejarah kita kan, budaya Indonesia itu kan beragam ya dari dulu, bahkan perkembangan agama pun ketika datang ke Indonesia itu kan pendekatannya budaya. Jadi contoh kalau ada di Jawa itu istilahnya kejawen, ya kan. Kalau di Sunda itu ada istilah Sunda Wiwitan kayak gitu-gitu. Iya. Jadi memang budaya di kita tuh kental. Dulu aku juga nggak tahu apakah itu pendekatan dari budaya atau agama Hindu atau agama Buddha, atau kayaknya sih agama Hindu ya. Itu mereka kan dulu memang ketika ada sesembahan untuk para raja atau acara-acara seremonial keagamaan atau apa tuh memang ya apa ya, identik dengan itu yang tadi apa namanya, betul, ada bunga-bunga segala macam. Tapi kaitannya dengan pemanggilan roh halus atau pemanggilan jin aku juga kurang tahu sebenarnya gitu. Nah makanya kita coba intip sebenarnya faktanya tuh bagaimana sih tentang si khodam ini. Oke. Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat di sosial media itu kan khodamnya itu ternyata bentuknya tuh macam-macam. Kamu pernah dengar nggak sih kayak yang orang live tiba-tiba kayak mereka, orang-orang yang nonton itu ngasih nama mereka, contoh ya kayak Galih kosong, Irfan ada, Jody macan kumbang, Zoe pentol ayam. ternyata khodam pendamping atau leluhur yang seperti itu berbentuk seperti ada macan putih. Jadi bentuk-bentuk yang kadang aneh-aneh juga gitu. Tapi itu kakak percaya itu asli? Emang ada yang mendampingin itu berbentuk dengan makhluk halus yang misalnya harimau kayak gitu, atau lebih percaya kalau misalnya leluhur kita yang berbentuknya sebenarnya seperti manusia? Kalau aku jujur, kalau kamu tanya kayak gitu, aku nggak percaya. Karena yang aku percaya, yang tadi, yang harimau, berbentuk binatang, berbentuk apa tadi lagi? Manusia. Leluhur. Ya. Gini, apa ya? Ini sebenarnya agak sulit jawabannya. Dalam hati kecil aku nggak percaya. Tapi aku juga kadang percaya nggak percaya. Kenapa? Kenapa? Karena menurut yang aku pahami dan aku percaya,
yang namanya jin itu memang bisa menyerupai dalam bentuk apapun. Contoh, contoh gini, contoh. Iya. Aku kan ternyata aku adalah sosok yang penakut. Aku sedang, misalkan aku lagi ke gunung lah, lagi ke suatu tempat yang dianggap misterius atau menyeramkan. Kadang sugesti di otak aku kayak, aduh aku takut ketemu pocong. Yang nampak di depan kita itu bentuknya seperti apa yang kita bayangkan, pocong. Oh, karena sugesti gitu. Yes, karena aku lebih percaya ke itu sih, teori itu ya. Ini bukan berarti aku ngerti atau aku sotoy ya. Maksudnya ini aku yang aku percaya intinya. Iya. Gitu. Jadi jin itu kadang menyerupai bentuk yang kita takuti. Oh, karena mereka juga makan dari ketakutan kita. Betul. Contoh lagi, ada orang meninggal. Aku takut nih, di rumah ada penampakan itu. Jinnya tuh bisa aja menyerupai hal yang kita takuti. Begitu kalau menurutku. Kalau yang dari aku denger ya, jin itu kalau misalnya ada orang kerasukan gitu, katanya ini yang aku denger nih, jangan pernah lihat matanya. Oke. Tahu nggak? Karena kalau di kakak lihat matanya dia itu bisa baca pikirannya kakak. Katanya jin itu udah di dunia ini tuh udah lama daripada kita. Betul, agree. Jadi mereka itu udah tahu banyak hal yang kita itu nggak tahu. Jadi pada saat kita misalnya lihat ada orang kerasukan gitu, dia tuh bisa kakak jangan pernah lihat matanya. Kalau kakak lihat matanya, dia pasti ngomong kayak gini. Aku tahu masa lalumu gini. Dan itu pasti semua benar. Itu akan membuat orang takut. Itu tuh jatuhnya kayak apa dia sih? Tuh kayak ngancem gitu. Kayak dia tuh kayak agak pelingkir dikit. Padahal sejujurnya dia bisa bilang gini. Saya ini leluhur kamu yang gini. Saya tahu gini. Padahal mereka itu bukan leluhur siapapun, tapi mereka itu tahu karena dia itu bisa baca pikirannya kakak. Oke. Katanya seperti itu. Menurut kakak gimana? Selama aku melihat orang-orang yang kesurupan, biasanya kan kalau dulu pas sekolah itu banyak banget yang kesurupan. Kalau misalkan lagi ada acara kemah ya kan. Oh, itu ada? Ada aja yang kesurupan. Kakak pernah gitu? Aku belum pernah. Nggak, maksudnya temennya kakak ada Pernah sampai waktu itu satu tenda itu kesurupan. Serius. Jadi aku tuh nggak tahu ya, aku tuh orangnya yang sangat sulit percaya dengan hal seperti itu. Tiba-tiba waktu itu teman sekelasku semua kesurupan. Ya teriak-teriak, ada yang nangis segala macam. Cuman nggak tahu, aku dalam hati kecil kayak ini orang sebenarnya kesurupan benar atau enggak sih? Karena gini. Ketika ada satu yang misalkan anggaplah dia melihat sesuatu yang menyeramkan ya, terus dia teriak-teriak kesurupan, kok tiba-tiba bisa yang lain ikut kesurupan, gitu. Itu tuh kayak agak sulit dipercaya. Cuman memang ada juga yang kesurupan benar-benar kesurupan, ngerti gak sih? Itu jujur aja aku tuh kayak bingung gitu ngebedain kayak mana orang yang memang kesurupan beneran, mana yang bohongan gitu. Jadi agak sulit sih sebenarnya, agak sulit sih kalau misalkan aku disuruh ngejawab aku percaya nggak sih sama hal kesurupan seperti itu. Jujur aku bingung kadang ngebedain orang yang beneran kesurupan atau enggak tuh kayak gimana itu gitu. Ada caranya gitu, aku lupa. Pokoknya ada 3 cara. Pertama, dia itu takut dengan benda yang bawa agama. Kalau di Kristen berarti kayak cross gitu, atau didoain. Kalau misalnya di Muslim maybe didoain, gitu kan. Kedua, dia kalau misalnya tahu terlalu berlebihan. Iya, dia tiba-tiba mengetahui sesuatu yang padahal itu belum pernah diceritakan. Rahasia lah ya. Itu rahasia, betul. Atau dia bisa misalnya nih suaranya dia berbeda, atau enggak dia bisa kayak apa sih? Dia itu mengetahui hal yang dia nggak mengetahui, atau bisa menggunakan bahasa yang lain. Terus apa gitu aku lupa. Tapi ada beberapa yang kayak gitu. Terus yang dari aku dengar nih Kak, satu orang itu bukan hanya bisa kesurupan dengan satu makhluk halus, bisa lebih. Oh iya. Bisa 3, bisa sampai 5, bisa sampai 7. Horor ya, serem juga ya. Serem kan. Serem. Makanya kalau misalnya ada yang satu kesurupan, misalnya nih, ada orang yang mengusir orang itu di dalam jinnya ya. Ibaratnya mengusir jinnya di dalam orang itu. Kalau misalnya orang ini tuh nggak kuat, misalnya ada orang ini tuh kesurupan tuh 3 jin tuh, jin satunya bisa keluar masuk ke dalam orang itu. Pindah. Mereka bisa tiba-tiba marah-marah gitu.
Ibaratnya kalau misalnya orang kesurupan itu bukan cuman kayak sehari selesai itu, enggak. Mereka itu bisa kesurupan tuh sampai bertahun-tahun, sampai berbulan-bulan, sampai berhari-hari tanpa mereka mengetahui. Kalau dia sedang dirasuki oleh makhluk lain gitu ya. Nah, masalahnya satu Kak, banyak orang itu yang aku dengar nih, ada beberapa orang itu dikirain mereka itu orang gila, jadi dimasukin ke rumah sakit gila. Padahal itu sebenarnya kesurupan. Mereka bisa menyamar jadi seperti orang biasa, tapi ada kumatnya gitu loh. Oke. Dia tanpa menyadari memang dia sedang dikuasai oleh jin itu gitu ya. Makanya dia kayak mungkin kalau orang normal melihatnya itu gila ya, hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Kan orang normal, apalagi kalau orang yang nggak percaya gitu-gituan, mereka pasti mikirnya, wah ini orang pasti gila nih. Padahal bisa jadi dalamnya tuh ada jin. Bisa jadi jinnya tuh bukan satu, bukan dua. Itu yang saya dengar. Oke, ya sebenarnya ini lebih ke keyakinan ya jatuhnya ya, kepercayaan dan keyakinan masing-masing individual sih kayak gitu. Tapi memang dari dulu pun, dari aku kecil, cerita-cerita atau kejadian-kejadian seperti ini tuh sangat sangat dekat gitu di kehidupan, ngerti nggak sih? Kayak ya saat sekolah yang tadi aku cerita juga ada temen yang kesurupan segala macam, karena memang ya melihat gitu langsung, percaya nggak percaya jadinya gitu. Iya betul. Nah ke fakta selanjutnya, ternyata khodam itu memiliki fungsi dipercaya berperan sebagai pelindung atau penolong, sehingga membantu dalam berbagai aspek kehidupan seperti memberikan keberanian, kebijaksanaan dan perlindungan. Jadi khodam itu sebenarnya berarti dia lebih ke baik ya, positif ya. Cuman gak tahu ya, kalau aku kok melihatnya gini ya, kayak justru orang yang seolah-olah nggak tahu ya, seolah-olah dia dikasih khodam itu malah jadi sugesti yang baik nggak sih? Kalau memang seperti itu, jadi dia lebih percaya diri, ya kan? Bener nggak sih? Kayak misalkan Zoe, aku masukin, misalkan aku isi kamu khodamnya, bisa kamu meningkatkan percaya diri, misalkan kecantikan gitu-gitu. Itu bisa nggak sih kayak? Khodamku apa naga nih? Kamu khodamnya apa tadi? Naga cantik. Sebenarnya di sisi lain itu ada hal positifnya ya, berarti ya khodam ini bisa meningkatkan kepercayaan dan melindungi ya jatuhnya seperti itu. Tapi kalau misalnya percaya nggak percaya ya, kakak nyadar nggak ada beberapa kali orang-orang itu kalau misalnya nih kakak ketemu orang yang bisa baca orang nih, kadang-kadang mereka tuh suka bilang ada orang di belakang kamu yang jagain kamu. Itu sering terjadi sebenarnya kalau misalnya dari aku lihat nih. Tapi mereka itu ngomongnya bukan khodam itu berarti istilah barunya ya. Sebenarnya ini udah berkembang dari dulu, cuman sekarang populer lagi di TikTok. Tapi emang bahasa, kalau tadi kan khodam tuh bahasanya ternyata dari bahasa Arab. Aku baru tahu justru ada khodam. Biasanya yang aku dengar itu bukan khodam. Apa tuh? Ya nggak ada. Isian gitu ya. Ada orang di belakang kamu. Ada orang yang menjaga kamu. Dia itu leluhur kamu. Biasanya ngomong kayak gitu. Tapi aku sering dengar dari dulu emang istilahnya khodam. Iya. Lu ada khodamnya nggak? Gitu-gitu biasanya. Biasanya ada orang yang menyadari kalau dia punya khodam, ada juga orang yang dia nggak tahu kalau dia ternyata ada si pendamping itu, gitu. Biasanya orang yang ada khodam itu apa ya? Yang aku tahu itu ada satu teman aku, dia itu punya khodam. Wah, kakak tahu namanya dia panjang banget. Itu kayak nama dia tuh bener-bener berat. Tapi biasanya Kak, yang dari kepercayaan orang-orang itu, nama itu kalau misalnya terlalu berat, anak itu pasti akan, kalau nggak kuat ya, anaknya bakal sakit lah. Iya. Dan itu kayak, aku mikir, ini orang namanya panjang lebar dan artinya itu ngeri gitu loh. Artinya tuh nggak enteng loh Kak. Artinya tuh sampai ada apa-apanya, baik ini. Aku kayak, wow. Ternyata waktu ada orang yang baca gitu Kak, dia tuh emang ada khodamnya. Dan bukan satu. Nah karena ternyata khodam itu ternyata bisa dicari. Ngerti gak sih? Oh iya? Iya, jadi jadi ini nih ada fakta berikutnya. Cara perolehan atau mendapatkan khodam itu bisa didapat melalui ritual khusus, ada doa, meditasi, atau bantuan guru spiritual. Tuh, jadi memang menurut orang yang percaya hal seperti ini, jadi ada memang orang yang punya
udah ada khodamnya, Emang ada dari- yang memang tidak ada sama sekali gitu-gitu. Makanya kan kalau di live TikTok itu ada yang isi kodam gitu-gitu kan. Udah kayak isi voucher ya jatuhnya ya. Itu sebenarnya emang maksudnya tuh dalam arti orang yang di TikTok live itu emang bisa lihat atau Nah itu sih, cuma buat konten aja? wah itu sih aku kurang tahu ya, maksudnya kebenaran atau enggak. Cuman yang aku lihat sih kadang ada juga yang oknum-oknum yang cuman nyari ini aja sih, nyari apa ya, nyari penonton. Iya, nyari menurutku. penonton aja ya. Betul gitu, karena aku sih yang ku tahu orang-orang yang memang mempelajari hal seperti ini biasanya mereka diem-diem, tertutup ya? iya lebih diem-diem dan lebih rahasia nggak sih? Karena kan Takut. iya, karena kan dia nggak mau kalau orang lain tahu dia punya khodam apa segala macam, karena itu rahasia Dan buat dia. orang-orang kayak gitu yang aku denger ya Kak, mereka itu takut kalau misalnya mereka tuh lagi baca orang terus kayak mereka tuh ngomong terlalu banyak, itu mereka juga takut kadang-kadang. Betul, gitu, karena takut salah juga kan. Bukan takut salah ya, takut Takut apa dong? ya, aku lupa deh takut apa gitu. Pokoknya mereka tuh ada ketakutannya. Pertama, kedua, mereka udah juga pernah bilang kalau misalnya aku ngomongin sama kamu cepetan lupain. Kalau enggak ini takutnya ada apa gitu. Atau enggak kayak ngomongin gini, kayak mana ya? Pernah diomongin temenku gitu, diomongin gini. Pokoknya ini aku ngomongin sama kamu, jangan sampai orang lain tahu. Gitu-gituan. Itu kenapa menurut Kakak? Apa ya yang tadi aku bilang, sebenarnya orang-orang yang memang mengerti tentang hal tersebut biasanya Iya. mereka tuh secara diam-diam, karena kan khodam itu kan Iya. khodam gini loh, logikanya khodam itu kan pelindung kita tuh nggak mau orang lain tuh tahu tentang apa yang melindungi kita, karena itu bisa jadi backfire buat kita, ngerti nggak sih? Orang yang akan jahat, berbuat jahat kepada kita itu bisa dengan mudah karena mereka tahu pelindung kita apa, mereka kan cari penangkalnya. Begitupun ketika dia menginformasikan ke orang lain tentang khodam, terus dia bilang jangan disebarkan atau apa, ya memang setauku hal seperti ini tuh jatuhnya lebih ke rahasia nggak sih, misteri kan, gitu. Kalau ada orang udah ngomong wah ini kemana-mana, kayak aku kayak agak tanda kutip mempertanyakan itu sebenarnya, karena gini ada fakta juga. Jadi ternyata khodam itu memang ini adalah sosok jin yang selalu menemani seorang manusia, membantu itu dari lahir sampai dia wafat. Nah ada lagi yang satu itu adalah Qorin. Ternyata Qorin itu adalah jin yang menyesatkan manusia gitu. Jadi ada mungkin gini ya, khodam itu adalah jin baiknya, bahasa yang paling gampang dicerna tuh Qorin adalah jin jahatnya yang menyesatkan manusia gitu. Karena yang aku percayai dan aku pelajari, enggak, jin itu memang ada jin baik dan jin jahat, intinya kayak gitu. Tapi bukan jin danjun ya. Gitu sinetron. Seperti itu. Iya, betul. Nah, terus juga kepercayaan budaya tentang khodam itu berawal dari tradisi mistis di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sunda. Yang tadi aku bilang, di Sunda itu Sunda itu beneran percaya ya? Gini, setauku tuh ada istilah Sunda Wiwitan. Jadi gini, ini setauku ya. Jadi kita tuh kan kebanyakan orang Sunda beragama Islam kan, Muslim lah. Benar. Mereka tuh masih ada yang menjalankan ritual-ritual kayak gitu. Nah itu biasanya kita sebut si Sunda Wiwitan itu. Sunda Wiwitan. Iya, mungkin nanti bisa di browsing sama teman-teman. Sunda Wiwitan itu adalah orang-orang Sunda yang sebenarnya mereka punya agama, entah itu Islam atau Kristen atau apapun gitu. Tapi mereka masih menjalankan ritual-ritual spiritual seperti itu. Gitu. Yang tadi kembang 7 rupa lah, ada yang bubur manis, bubur asin, apalah itu aku juga kurang ngerti gitu. Persembahan 7 makanan bla 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 gitu-gitulah. Ada masih kemenyan, iya. Makan nasi putih untuk beberapa hari gitu. Betul. Nah, tapi kalau di ajaran Islam sendiri sebenarnya pandangan tentang khodam ini itu adalah sesuatu yang bukan dicap ya, memang ini sesuatu yang bid'ah atau syirik, karena dianggap menyekutukan Tuhan. Karena kan kita udah percaya ke hal-hal seperti itu, sedangkan jelas agama kayaknya di Kristen pun sama, yang namanya perlindungan, takdir, apapun itu berasal dari Tuhan. Tapi Kak, aku punya pertanyaan. Iya. Kenapa ya Kak? Aku pernah lihat
ada orang yang aku nggak tahu sih Kak. Ini aku cuma ngeliat aja dan aku tuh benar-benar mau nanya. Bukannya aku ngomong ini sebagai statement ya Kak. Cuman kemarin-kemarinnya, bukan kemarin banget, cuman maksudnya kemarin-kemarinnya itu kemarin banget. Aku tuh lihat ada orang, dia tuh doanya pakai bunga 7 rupa. Airnya tuh ada bunga 7 rupanya, mana dia diminumin. Terus ada dupanya juga, kemenyan apa sih? Kemenyannya juga ada. Tapi dia itu kok pakai religious dikit-dikit ya Kak? Ada doa-doanya gitu? Iya ada doa-doanya. Dia doa-doanya itu doa-doa pakai punyanya Muslim loh Kak. Terus dia tuh pun ada Qurannya di sini dan dia tuh apa ya? Pakai itu loh. Apa sih Kak? Udang-udang atau apa? Iya, I think so kayak itu. Iya yang inilah ya kayak budaya-budaya gitu nggak sih? Iya kayak budaya-budaya gitu. Itu menurut Kakak dia dosa nggak? Aduh. Sebenarnya kalau ngomongin dosa atau enggak kan kita nggak tahu ya, itu kan yang menilai hanya Tuhan. Cuman setauku yang tadi kan udah dijelaskan ya, itu kan sebenarnya hal yang dilarang di ajaran agama Islam terutama. Jadi yang namanya kita tujuannya beribadah ya beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Contoh kalau di Islam itu ibadahnya ya sholat. Iya benar. Sholat ya baca Al-Quran. Nggak ada yang namanya kita tadi ada bunga-bunga, ada kemenyan, ada apa. Kayak gitu tuh berarti menurut Kakak dia itu ngapain sih? Nah, whatever apapun tujuan mereka, niatnya apa, menurutku, ini menurut pribadi ya, menurutku itu udah menyalahi aturan sih. Pengaruh nggak sih sebenarnya kayak dia doain kayak gitu? Misalnya nih, dia mau memiliki sesuatu, dia dengan tetap doa dengan Muslim, dia sholat gitu Kak. Tapi dibantu dengan bunga 7 rupa, itu pengaruh nggak sih sebenarnya dengan apa yang dia mau dan apa yang dia akan miliki itu pengaruh nggak? Aku mempunyai kepercayaan nggak berpengaruh karena gini, doa seseorang, permintaan seseorang akan diterima oleh Tuhan ketika dia berdoa dalam keadaan apa? Tulus, suci, ya kan? Tulus suci itu apa? Ya dia kalau di Islam dia dalam keadaan berwudu, dia dalam keadaan berserah diri. Salah satunya apa? Tidak melakukan dosa. Sedangkan itu yang tadi dengan dosa, ya? Yang kayak gitu-gitu itu udah jelas dilarang gitu loh. Itu kan hal yang dilarang. Jadi kayaknya malah justru menyesatkan gak sih? Iya benar. Niatnya kita mendapat pertolongan dari Tuhan, tapi dengan cara yang salah yang nolong bukan Tuhan. Yang datang malah korin, jin jahat, disesatkan lagi nanti. Itu masuk akal. Betul kan? Ini logikaku aja ya, maksudnya logikaku tuh kayak nggak nyampe aja kalau misalkan tujuannya dia pengen dapat pertolongan, tapi dengan dia melakukan ritual, yaitu apalagi ritual keagamaan dicampur dengan ritual syirik kan, menyekutukan namanya. Yaitu udah jelas-jelas harusnya sih nggak relate ya, nggak sesuai lah gitu. Nah menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut aku sih apa ya Kak, jujur aja itu agak ngeri Kak. Yes betul. Karena menurut aku gini, ya itu benar Kakak tadi. Kalau misalnya ada orang itu mau sesuatu, doa seadanya dan setulusnya. Karena Tuhan itu melihat itu orang itu yang tulus, yang polos, yang innocent gitu ibaratnya. Yang benar-benar emang bertekuk lutut sama Tuhan dan benar-benar takut akan Tuhan. Bukanlah orang yang kayak ibaratnya kalau misalnya yang dari aku nih Kak, dia kalau pakai dupa, dia kalau misalnya pakai bunga 7 rupa, itu berarti dia berdoa buat Tuhan lain dong sebenarnya. Betul. Tanpa dia menyadari meskipun dia menyekutukan dan menggunakan doa-doa yang sesuai agama dia, sebenarnya itu kan sama aja sebenarnya kan. Betul. Gitu. Jadi menurut aku tuh kayak sebenarnya it's not necessary to do that, and if you really want your prayers to be like achieved, atau dalam arti kalau misalnya mau doanya itu emang didengerin sama Tuhan, doa aja setiap hari setulusnya. You just pray. Hard work. You just do hard work. Believe in God. Yes. Karena yang utama percaya sih. Karena segala apapun yang terjadi, mau itu yang buruk, mau itu yang bagus, itu tuh udah ada jalannya. Jadi misalnya nih, menjalankan
apa ya, kayak experience yang buruk gitu. Hmm. Itu tuh pasti ada alasannya. Betul. Kenapa itu tuh terjadi? Misalnya, wah, aku kemarin tuh udah ini nih, ada kecelakaan. Tapi kalau nggak ada kecelakaan itu, aku nggak mungkin ketemu orang A nih misalnya. Yes. Ternyata jodoh dia. Iya, iya. Gitu kan, apa ya? Semua itu menurut aku itu udah ada jalannya. Jadi kalau misalnya kalian itu lagi ada di posisi susah, kalian jangan marahlah kepada Tuhan gitu loh. Yes, takdir. Takdir. Karena gini, bahkan kalau di ajaranku sendiri, di atas kesusahan pasti ada kemudahan gitu. Jadi sesulit-sulitnya apapun yang kita hadapi saat ini, pasti kita bakalan menemui titik terang. Intinya apa tadi yang kamu bilang? Itu benar. Percaya, Percaya, berserah diri, berserah diri, kerja keras. udah Gitu aja. Nah, jadi sebenarnya aku pengen nyaranin sih ke teman-teman semua yang apa ya, melihat fenomena tentang kodam ini di sosial media. Kayaknya jangan terlalu percaya deh dengan hal tersebut. percaya boleh, tapi jangan Yes. terlalu yang gimana ya, terlalu bisa dibilang Yes, agak fanatik gitu loh. sampai ngikutin, sampai Sampai- pengen diisi kodam lah segala Iya, macam. yang gitu. Tanpa sadari dia lupa ternyata yang bikin dia sukses atau pengen dia menjadi seseorang yang berhasil itu Tetap kerja keras dan doa. benar. Gitu guys. Jadi kayaknya pembahasan tentang kodam kita akhiri. Dan see you di pembahasan selanjutnya di Superstar. Bye-bye. Kurang kakak apa? Kira-kira. Kodamku? Heeh. Kayaknya kodamku adalah Cristiano Ronaldo. Suuuuh.